kayak perpotongan apa namanya bidang yang sejajar. Udah belum yang kayak gini? Kemarin itu kayaknya itu cincin terus kemudian pejal gitu loh Mas. Oh, yang cincin dulu. Yang ini berarti this method sama ini. Gini ya. Iya Mas. Iya, terus ada satu lagi aku lupa yang masih belum itu loh, kan ada 3. Kulit tabung. Tabung yang belum. Oh, yang tabung. Oh, kita belajar yang ini dulu lah, sing gampang. Nanti sama ada tugas ya buat nilai. Soalnya koas itu soalnya kemarin aku lupa harus ada nilai buat tugasnya. Oke, sekarang mungkin aku jelasin dikit ya untuk aplikasi dari integral yang menghitung sebuah volume melalui perpotongan sejajar pada sebuah bidang yang solid. Contoh di sini. Mas, ini enggak di-record ta, Mas? Sampean record, Mas. Oh, di record ya. Tapi ada yang bantu record Kak. Soalnya ini aku nah. Saiful bisa record gak? Oke, makasih, Bul. Nah, ini kan kalau misal kalian nyari apa namanya volume waktu desa makan, kalian pasti luas alas dikalikan tinggi, luas alas dikalikan tinggi gitu kan ya. Nah, sebenarnya di integral itu juga kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kasusnya ini luas alasnya itu kayak belum bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan kan ya. Kayak gini juga. Nah, tapi untuk metodenya itu bisa kita pakai juga dengan cara volume itu sama dengan integral dari fungsi AX dx. Contohnya kayak di sini. Nah, untuk ini kan bentuk apa ini? Yang gambar ini. Ini 5 apa prisma? Halo? Prisma ya? Nah, contoh ini ada prisma segi 4 yang tingginya itu 3 meter dan juga tiap sisinya itu besarnya 3 meter. Nah, cara menghitungnya itu gampang kan di sini diketahui kalau sisinya itu 3 meter ya. Nah, coret. Jadi, misalnya ini kita tarik sini. Kita tarik ke sini. Maka ini kan nah, dari sini kita kan dapat istilahnya itu kalau grafik kan bisa digambar kayak gini. Tuh, grafiknya kan kayak gini sebenarnya. Kalau kita lihat dari samping. Ini 0, di sini 3. Nah, cuman karena kan kita menghitungnya berdasarkan luas permukaan ya. Jadi kita itu memotong terserah di mana. Untuk di sini kan cross sectionnya itu di tengah. Nah, semisal perpotongannya itu pada titik X, maka kan panjang sisinya itu X dan juga yang sini X. Maka untuk mencari luas persegi, rumusnya apa? Luas persegi. Luas persegi kan sisi kali sisi. Nah, untuk di sini besar sisinya persegi yang di titik X kan X kali X atau X kuadrat. Nah, berdasarkan rumus yang di atas tadi kan kita bisa masukin yang rumus ini. Jadi volume untuk sebuah benda pejal yang bisa diintegralkan dengan cross sectional itu apa ya bahasa Indonesia?
bidang iris ya, bidang iris dengan luas AX dari A ke B itu sama aja kayak integral dari A dengan batas A sampai B. Nah, di sini tadi kan batasnya 0 sampai 3 kan ini ya. Jadi kita tinggal tulis saja integral dari 0 sampai 3 untuk AX. Nah, AX-nya ini kan rumus dari luas alas piramid, yaitu X kuadrat kan tadi ya. Ya udah, kita tulis integral dari X pangkat 2 dx. Maka kan hasilnya integral dari X kuadrat kan sepertiga X pangkat 3 itu 3 sama dengan. Maka hasilnya kan sama saja kayak sepertiga 3 pangkat 3 pangkat 3 kan 81 bagi 3 berarti berapa? Kok 81, 27 bagi 3 9 meter pangkat 3. Nah kayak gitu. Nah ini misal kalau bentuknya limas atau prisma kan gampang ya kita ngitungnya. Nah misal kayak gini. Nah kita harus bayangkan misal kita memotong sebuah bidang yang sejajar dengan sumbu Y. Nah ini kan bidangnya sejajar sumbu Y kan ya. Nah saat dipotong dia itu membentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang dengan panjang dan lebar apa di sini ya. Untuk panjangnya kan ini yang bawah ya. Nah, yang bawah ini panjangnya gimana carinya? Nah, kita lihat di sini. Ini untuk alasnya kan berbentuk setengah lingkaran kan ya. Nah, maka jarak dari titik X ini ke sini ke apa ini? Fungsi negatif akar 9 min X kuadrat itu bisa kita cari pakai rumus lingkaran. Oke. Nah, berarti kan kalau X ke sini kan sama dengan ini, terus X yang ke sumbu Y positif itu sama dengan akar 9 min X kuadrat. Nah, berarti kita ngitung lebarnya ini, ya udah jarak yang fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah. Berarti lebar itu sama dengan akar 9 min X kuadrat dikurangi negatif akar 9 min X kuadrat. Berarti berapa lebarnya? 2 akar 9 min X kuadrat. Nah, ketemukan ini lebarnya ini. Tingginya ya udah tinggal X saja karena di sini dijelasin kalau irisannya itu membentuk sudut 45 derajat. Ini kan sebenarnya tabung kan ya. Cuma dia dipotong di tengah terus itu dipotong lagi sampai membentuk sudut 45 derajat. Berarti kan kalau 45 perbandingannya kalau misal ketinggiannya itu X, berarti alasnya itu juga X. Maka ini kalau ininya 3, misalkan ini 0 sampai 3 ya, maka ini nanti tingginya juga 3 gitu. Maka kita tinggal nulis tingginya itu X. Sehingga persegi yang didapatkan itu rumusnya tingginya, bukan tinggi sini. Ini panjangnya itu X, terus lebarnya itu kita dapat tadi 2 kali akar 9 min X kuadrat. Maka didapatkan untuk AX-nya itu 2X kali akar 9 min X kuadrat. Tinggal diintegralin lagi dari 0 sampai 3 untuk AX-nya. Ini bisa kan yang integralinnya? Ini kita misalin kalau ini udah ya. 9 min X kuadrat itu U, maka DU sama dengan ya 2X dx. Ini kan 2X dx-nya kan bisa nyoret ini kan ya. Ini dx-nya itu dx-nya sama dengan DU
per 2x. Nah, yang dalam tinggal dimisalin aja. Nanti ini 2x-nya kecoret, dibagi habis. Berarti sisa tinggal nurunin aja ini ya. Ini kan kuadrat tadi ya. Jadi diturunin itu apa ini? Tadi kan U pangkat setengah. Kalau kita integralkan jadi berapa? Oh, ini negatif, sorry. Negatif 2x. Karena ini min x kuadrat ya. Berarti ini jadi negatif. Berarti waktu diintegralin min 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Nah, U-nya tadi kan 9 min x kuadrat. Ini tinggal dimasukin aja. Terus batasnya kita masukin. Kalau 0 kan dia tetap 0. Kalau 3 dimasukin berarti 9 min 9 itu bukan 0 ya. Oke. Oh, 3-nya yang menghasilkan 0. Kalau 0-nya dimasukin berarti min 2 per 3 kali 9 pangkat 3 per 2. Hasilnya 18. Kita coba latihan soal di sini. Nah, ini ada sebuah benda pecal yang berada di antara sumbu X untuk X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Nah, perpotongannya itu tegak lurus pada sumbu tersebut pada interval 0 sampai 4 dan berbentuk kotak, yang mana diagonalnya itu berada dari parabola Y sama dengan min X sampai Y sama dengan akar X. Nah, itu coba kita gambar dulu ya. Tak bikin GeoGebra. Nah, jadi tadi itu bentukannya itu kayak gini. Kalau misal kita gambarkan, ini kelihatan kan ya gambarnya? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Nah, yang atas ini kan yang akar X ya. Yang bawah ini negatif akar X. Nah, bayangin ini tuh bentuk perpotongannya nanti itu berbentuk persegi 4. Jadi, nah, kita pindah ke ini dulu. Pindah. Kita ganti. Aku ganti share screen ini aja. Excel. Ini udah kelihatan belum Excelnya? Sudah. Oke. Ini coretannya kelihatan? Kelihatan nggak? Halo? Coretan mana, Mas? Ini, warna merah, iya kan? Oh, sih, salah ini. Bentar. Nah, ini kelihatan kan ya coretan merah ini di sini, di bawah. Ini pojok kiri.
Kelihatan nggak, Dek? Halo? Kelihatan. Oke. Nah, misal ya, ini ada X. Nah, dia itu ini. Aduh, Pak Kentek. Nah, bagus. Nah, misal ini tuh perpotongannya. Nah, ini tuh merupakan diagonal dari kotak tadi atau persegi ini. Jadi ini tuh ada benda pejal, bentuknya itu kayak gini. Ya. Ini sih sebelah sana ya. Kayak gini. Nah, berarti kan sampai nomor kok kelihatan mana gitu. Sampai yang misal sampai 4 ini, dia itu juga bentuknya itu bidang irisnya itu juga segi 4. Cuma diagonalnya itu ada pada yang dari akar X sampai negatif akar X gitu. Berarti kan ini juga punya diagonal gini kan ya dia. Ini juga punya diagonal. Ini juga punya diagonal. Nah, ini enggak cara menghitung misal, berarti kan ini bentuk bangun datar apa? Kalau misal yang diketahui diagonal. AX-nya berupa luas. Luas? Apa kalau diketahui diagonalnya? Bangun datar. Ketupat. Oke, belah ketupat. Oke, rumusnya apa belah ketupat? Setengah dikali. Diagonal 1 diagonal 1 kali Oke, diagonal 1 diagonal 2. Sekarang aku tanya, panjang diagonal 1 sama diagonal 2-nya sama nggak kalau belah ketupat? Kalau misal ini, kan ini tadi belah ketupat, dan ini, di soal ini kan tertulis kalau dia itu sebenarnya itu kotak atau persegi. Berarti kan harusnya diagonalnya sama ya kalau persegi. Ya. Nah, berarti dia sebenarnya itu D1 sama D2-nya itu sama. Berarti di sini boleh kalian tulis setengah kali D kuadrat. Nah, sekarang aku tanya, panjang diagonalnya berapa? Dari akar X ke min akar X, panjangnya berapa? Karena kan ini kita bilangnya itu integral ya. Jadi diagonal dari 0 sampai 4, ini kan pasti beda-beda kan ya. Tapi gimana cara kita secara umum menyebutkan, oh diagonal dari kalau yang 2 kali akar 9 min X. Nah, kalau di sini kita itu juga ya udah sama. Kan di sini kan dari titik dari sumbu X ke fungsi yang bawah jaraknya kan min akar X. Terus dari sumbu X ke yang atas itu jaraknya juga akar X. Jadi ya udah, kurangin aja. Dari D itu sama dengan akar X dikurangi negatif dikurangi negatif. Bentar, walek. Plus nanti ya, Mas. Apa? Berarti nanti plus. Ya, betul. Dibalik juga boleh. Itu panjangnya, Mas. Apa? Itu panjangnya, ta. Ya, diagonal, bukan panjang. Kan ini diketahuinya diagonal tadi. Dibilang kalau perpotongannya kan emang kotak perpotongannya. Cuma dari ini parabola Y min X sampai akar X-nya itu diagonal, bukan sisinya. Gitu. Jadi kalau panjang kan yang ini kan. Nah, yang ini tuh sisinya, sisi perseginya. Kalau ini kan diagonal, yang dari akar X ke min akar X.
Jadi kita ngitungnya itu pakai yang kita ketahui. Karena sisinya kan kita belum tahu. Jadi diagonalnya itu dari akar X dikurangi negatif akar X. Berapa akar X kalau dikurangi negatif akar X? 2 Mbak akar X. Oke. Itu akar X ya. Berarti untuk AX-nya berapa? Atau luas dari apa ini? Perseginya. akar X. Akar X. Akar X. Loh, B kuadrat ayo. Oh iya sih, benar. Apa, Bos? 2X enggak sih? 2X ya. Iya kan? 4X kan. 4X dibagi setengah. Nah, ya. Aku lupa nih diikut nokat tadi. Ya. Tadi kan 4 bagi setengah. 2X. Oke, ketemu. Berarti integralnya kayak gimana? Integral dari, ini kan soalnya 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 untuk AX-nya berapa? 2X ya. Ya, hasilnya berapa? Integral dari 0 ke 4 untuk 2X. Berapa yuk? Itu 2/3 X kuadrat. X pangkat 3 tuh, Mas. Berarti. X X kuadrat. X. Iya, 2/2. Berarti X kuadrat. Berarti tinggal X kuadrat ya. X kuadrat plus C sih sebenarnya. Tapi karena dia kan nanti mengurangi skala apa? Ditulis saja dulu. Nah, X kuadrat plus C untuk 4 sampai 0 ya. Karena 0 dimasukkan sini kan nanti tetap 0. Berarti 16. Berarti 16. Oke. Gitu caranya. Oke, untuk yang nomor 1 ada ditanyakan belum? Jadi misal ini, ya mungkin ini soalnya bahasa Inggris sih. Coba kalian cari yang bukunya apa namanya? Thomas yang bahasa Indonesia aja biar mungkin lebih mudah untuk dipahami sama dikerjakan. Nah, ini sebenarnya ya udah, ini kan karena kita keterbatasan ya, kayak media. Sebenarnya ini tuh bentuknya kayak apa ya? Ya kan ada kayak benda yang bentuknya itu persegi dan sisi ujung-ujungnya itu membentuk sebuah fungsi ini, akar X, yang bawah kan negatif akar X gitu. Nah, ini dipotong dari 0 sampai 4 aja. Nah, diagonalnya itu berada pada berjarak dari negatif akar X sampai akar X. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, kenapa kok ini tadi D-nya itu boleh tak kuadratin? Karena ini disebutin kalau di sini dia itu sebenarnya itu persegi. Cuman bukan diketahui sisinya, tetapi diagonalnya. Jadi boleh tak tulis D kuadrat. Sedangkan kalau misal nanti dia itu nggak diketahui, kalau misal nggak dibilang ya kalau dia itu persegi, nanti kalian cari D1 D2-nya. Baru kalian kalikan, akhirnya kan ketemu ya luas AX-nya. Nah, hasilnya tinggal kalian kuadratin aja kayak gitu. Oke, kita coba nomor 2 ya. Sebentar. Oke, nomor 2. Sebuah benda pejal. Ada gambarnya. Nah, kayak gini. Itu tegak lurus terhadap sumbu X ya. Pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Oke. Lalu cross sectionnya itu tegak lurus pada sumbu X membentuk circular disc. Jadi ya ini bentuknya itu nanti circular disc. Pokok ya setengah lingkaran. Yang mana diameternya itu berada pada parabola X kuadrat sampai parabola
2 min X kuadrat. Jadi ini bayangkan nanti ada banyak setengah lingkaran gitu. Jadi ini ada setengah lingkaran lagi, ada setengah lingkaran lagi, ada setengah lingkaran lagi. Jadi nanti kan bentuk volume kan ya. Oh, gak setengah lingkaran sih, ini sampai bawah sebenarnya. Jadi kayak lingkaran gitu. Nah, maka kita ngitungnya kan berarti AX-nya berbentuk sorry. Nah, kalau misal kayak gini, kalian tuh fokusnya cuma gini aja. Di X-nya berapa sampai berapa. Sama, kalau misal dilihat kan ini, bentuk potongannya adalah circular disc. Circular disc itu bentuknya lingkaran ya. Dan juga kalian lihat diameternya itu ada dari X kuadrat sampai 2 min X kuadrat. Oke? Nah, habis itu kita coba cari AX-nya. AX-nya kan berbentuk lingkaran ya. Berarti rumus lingkaran kalau pakai diameter berapa? Kayak gimana? Kalau misal pakai di D kuadrat harus dibagi berapa kalau pakai diameter? 4. Oke, 4 ya. Nah, sekarang kita B sama 4-nya kita keluarin. Diameternya kita nyarinya kayak gimana coba? Nah, sama kayak tadi, kita yang bawah kita kurangi yang atas. Yang bawah tadi parabola 2 min X kuadrat kan ya? Ya. 2 min X kuadrat dikurangi sama X kuadrat. kuadrat. Dikuadratin ya. Berarti pi per 4 dikali 2 min 2 X kuadrat pangkat 2 ya. Ini biar gampang 2 ya oleh Tatono nggak sih? Jadi 2 1 min X kuadrat ya. Di kuadratnya. Oke. Kalau ini dikuadratin berarti ini tinggal pi aja ya, karena 2 pangkat 2 kan 4, menghilangkan ya. Terus 1 min X kuadrat dikuadratin berapa? 1 min 2 X kuadrat plus X pangkat 4. Oke. 1 min 2 X kuadrat plus X pangkat 4. Oke. Saya nemu ya ininya. Apa namanya? AX-nya. Habis itu kalian ya udah tinggal ngintegralin. Integralnya kayak gimana berarti? Integral dari mana ke mana? Soal nomor 2. Satu. Oke, ke 1 ya. Ya, AX. P-nya tak taruh luar boleh nggak? boleh. Boleh ya. 1 min 2X kuadrat plus X pangkat 4 dx. Oke, kita cari integralnya. Integralnya berapa? X X min 2 per 3 X pangkat 3 X min 2 per 3 X pangkat 3 terus nah 1 per 5 X pangkat 5. oke 1 per 5 X Pangkat pangkat 5 untuk 1 sampai min 1 ya. Ininya B-nya jangan lupa ya. Ini dikalikan sama B. ya Oke, kita coba hitung satu-satu ya. Kalau 1 dimasukkan sini hasilnya berapa? 1 dikurangi 2 per 3 ditambah
1/5. 5. Oke. Dikurangi, kalau min 1 jadi min 1 plus 2/3 min 1/5 ya. Satu. Nah, Oke, kita hitung pi, ininya dulu. Ya. Pi-nya Mas. Kenapa? Oh ya, sorry. Ini tak kurung dulu berarti. Oke. Nah, ini berapa? Ini jadi 2 dikurangi 4/3 terus tambah 2/5 ya, dikalikan pi. Berapa berarti? Ini per 15 saya. Nah, 15 berarti 20. Bener nggak sih? 20, 30. 30 kurang 20, 10 tambah 6. 12/15. Ayo. Oh iya lah. Enggak, 16/15 lah. 16/15. 16/15. Iya Mas. Ada yang kurang nggak? Pi-nya. Oke. Pi. Nah, ketemu volumenya. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi ya nomor 3. Next. Nomor 3. Nah, ada sebuah benda pecal yang berada pada sumbu X dari X sama dengan min 1 sampai 1. Dan daerah perpotongannya itu tegak lurus pada sumbu X antara bidang ini itu membentuk square. Jadi ya udah, kita fokusnya di batasnya sama bentuknya. Oke. Terus ini dari sini ke sini. Oke, kita langsung cari ya. AX. AX-nya rumusnya kayak gimana? Kalau misal ini diketahui daerah perpotongannya itu persegi. Tadi sisi kali sisi ya, atau X kuadrat. Nah, cara nyarinya kayak gimana? Sama kayak tadi kan ya? Ya, Yang bawah, dikurangi. yang bawah terakhir, dikurangi. dari yang ini kurangin ya. Tadi kan kayak gitu. Ini dikurangi ini dikurangi ini. Berarti berapa itu? Akar 1 min X kuadrat dikurangi min akar 1 min X kuadrat. Kuadratin ya. Nah, berarti kan karena ini nggak disebutin tadi kan ya. Kalau ini tadi kan disebutin kalau yang nomor 1 itu diagonalnya, sedangkan ini itu nggak disebutin diagonalnya. Berarti cara perpotongannya itu nanti menghasilkan sisinya itu sendiri panjangnya, kayak gitu. Maka ini hasilnya berapa? 2 akar 1 min X kuadrat dikuadratkan. Berapa kalau dikuadratkan berarti 4 kali. 1 1 min X kuadrat. Oke. Jadi kita tinggal nyari ini aja ya, integralnya. Integralnya tadi Kostan. min 1 sampai 1. 4-nya tak taruh depan ya. Ya. Ini 1 min X kuadrat.
berapa? X. X min Satu. 1/3 X Sama pangkat 3. kali 4. Kok sorry. Dari 1 sampai min 1 ya. Ini dikalikan 4. Kalau 1 berapa? 1 dikurangi 1/3 ya. Dikurangi dengan, kalau negatif 1 berarti negatif 1 ditambah 1/3 dikalikan sama 4. Berarti 2 dikurangi 2/3 kali 4 berapa? 16/3. Oke, 4/3 ya, dikali 4 16. 16/3. Oke, ketemu volumenya. Oke, dari 1 sampai 3 ada yang ditanyakan dulu belum? Mas, insya Allah aman. Tapi tadi kan yang nomor 1 kan diketahui diagonalnya, terus yang nomor 4 kan tidak. Berarti tadi sama jelasnya gimana, Mas? Berarti sama kita sisinya atau gimana tadi? Tadi kan kayak gini loh, dia itu sebenarnya dari soal ini pun jelasin gitu loh, dia bentuk potongannya itu kayak gimana. Nah, untuk yang nomor 1 sebenarnya kan hampir mirip kan ya fungsi ini, sama-sama fungsi akar kan ya. Nah, kalau nomor 1 itu dia itu motongnya kayak gini loh, dia itu bentuknya itu kayak belah ketupat perpotongannya. Nah, maka kan dia hitung diagonal. Kalau yang nomor 3 itu ya udah kotak dia. Ya apa yang gambar kotak gini? Ya udah kotak gini. Untuk potongannya itu. Berarti kan kalau ini ke sini kan sama aja kayak sisinya ini kan ya? Paham nggak sih? Oke. Nah, jadi jarak ini kan Y1, Y2-nya ya. Nah, itu kan sama aja kayak panjang sisinya gitu loh. Beda lagi kalau yang 1 kan dia disebutin kalau ini tuh diagonalnya. Berarti kan sisinya dia belum tahu. Tapi udah disebutin kalau ya benar ini diagonal, tapi dia itu bentuknya itu persegi. Mana ini square ini. Jadi kita ngitungnya ya udah boleh pakai setengah diagonal kuadrat karena dia itu belah ketupat yang diagonalnya sama karena dia persegi. Gitu. Kalau ini kan enggak, kan dibilang kalau ya udah dia itu perpotongannya itu persegi yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kan sumbu X-nya kan di sini. Nah, kan dia tegak lurus. Maka ya udah, berarti jarak dari Y1 ke Y2 ini itu juga merupakan panjang sisinya. Gitu. Masih bingung nggak, Dek? Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Habis itu kalian coba ngerjain soal tak pilihin ya. Nanti dikumpulin ke tak kasih link. Oke. Sorry. Kita bahas yang nomor 4 ya. Ini hampir sama. Oke. Sekarang coba yang nomor coba saya gitu. Oke, yang nomor 4. Gimana? Ini kan sama ya, kita fokusnya di batasnya, terus bentuk perpotongannya. Tapi di nomor 4 ini ada yang dia bukan sisi, tapi diagonal. Yang dari Y1 ke Y2-nya. Dari sini. Maka untuk AX-nya rumusnya pakai sisi kali sisi apa yang pakai setengah D1 D2? Setengah D1 D1 D2. Oke, berarti kita tulis saja. Karena dia
disiplin kalau persegi ya, berarti D-nya kan sama. Jadi kita tulis ya D kuadrat. Setengah D-nya dari mana ke mana? Y2 dikurangi Y1 ya. Akar X Iya. dikurangi berapa? min akar Min. tuh. Dan Oke. Kuadrat ya. Nanti setengah dikali 2 akar 1 min X. berat. Oke, berarti hasilnya berapa ini? 2 dikali berapa? 1 min kuadrat ya. Oke. Berarti integralnya gimana? 1 sampai min 1. 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Oke, dari 2 2 1 min X kuadrat. X ya. Nah, 2 kalian keluarin langsung aja gak apa-apa. Untuk X ya, min 1/3 X pangkat 3 dari 1 sampai min ini tadi berapa hasilnya? Yang X min 1/3 X pangkat 3 tadi 4/3 ya? 2 dikali hasilnya berarti 8/3. 8/3. nah, gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Belum ya? Oke. Sekarang tugasnya itu bentar, Kak kirim ya. Tugasnya dikumpulkan kapan, Mas? Jalannya habis hari raya, oke. Soalnya kalian sendiri yang milih 5 soal ya. Terserah nanti tak share dulu. Bentar, oke. Nah, soalnya kalian milih di exercise 6 yang volume by slicing ya. Nah, ini kan ada 1 sampai Belum selesai. 36 ya. Kalian milih 5 soal. Kecuali yang 4 soal tadi ya. Kalian milih apa? Oh, Ini emang nggak share screen kan, Mas? Nah, share screen. Sampean lo belum share screen. oh, ya aku udah mulai pendaftar. Sekarang udah belum? Udah. Mas. Oke. Oh ya, sama lupa aku. Mohon maaf ya tanpa ya buat yang merayakan Idul Fitri. Iya, Mas. Mohon maaf lahir dan batin Mohon juga. maaf lahir dan batin juga, Mas. Ya, makasih.